Kata Abdullah bin Umar, ya. Kalaulah seandainya dari mereka-mereka ini yang mengatakan tidak ada qadar, berimpak di jalan Allah sebesar gunung Uhud emas, maqabilallahu minhu. Allah nggak akan terima impaknya itu. Hatta yu'mina bil qadar, sehingga mereka ini beriman dengan al-qadar. Allahu akbar. Karena beriman dengan al-qadar ini merupakan prinsip dan pokok keimanan kita, ikhwan, yang disebut dengan usulul iman as-sittah. Usul iman as-sittah. Prinsip keimanan yang 6 ini, kan ini dia kan. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Ini prinsip. Nah, kalau itu diingkari berarti bisa kafir orangnya, iya. Makanya Abdullah bin Umar tegas saja mengatakan, saya lepas diri dari mereka, mereka juga berlepas diri dariku. Tidak ada hubungan lagi udah. Jadi seolah-olah mereka ini bukan muslim lagi. Meskipun kita katakan kalau hari ini kita sulit melakukan kayak gini. Karena memang ilmu ini nggak tersebar seperti zaman dulu kan. Nggak tahu, masyarakat kita ini karena kejahilan nggak bisa kita ponis seperti itu. Dan memang yang memponis kafir atau tidaknya ini bukan kita, hakim. Memang betul mengkafirkan itu kan ada dua nih, kafir mutlak dan muayyan. Kalau kafir mutlak nggak apa-apa kita sebut. Siapa yang sujud ke patung kafir kita bilang, nggak masalah, itu umum kan. Tapi ada si Ahmad umpamanya atau si Muhammad atau si apa yang sujud dia ke patung, apakah kita langsung katakan kafir? Nggak bisa, karena muayyan udah. Maka perlu ditegakkan dua hujahnya, disebut dengan iqamatul hujjah wa izalatul syubhat, menegakkan hujjah dan menghilangkan seluruh syubhat darinya. Dan yang melakukan ini ulama, qadhi, bukan kita, bukan serampangan orang-orang. Karena dia udah sujud ke patung dia kafir. Udah ku kasih tahu Ustaz, udah nggak ada syubhat dalam dirinya, tapi dia nggak mau juga, nggak bisa. Yang menghukum ini adalah hakim, qadhi, ya, para ulama, karena konsekuensinya akan berat. Dia tidak lagi menjadi seorang muslim kalau dia meninggal dunia, tidak akan dilaksanakan fardu kifayahnya sebagaimana muslim yang lain. Maka nggak sembarangan kita ini. Makanya ahlu sunnah sangat berhati-hati dalam mengkafirkan. Makanya para ulama punya kitab, salah satu di antara mereka mengatakan dhawabit takfir inda ahlu sunnah wal jamaah. Dhawabit kriteria pengkafiran menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ini nggak sembarangan, nggak semua orang bisa kayak gitu. Ya, lagian juga orang kadang-kadang belum lagi menegakkan hujah, belum lagi menghilangkan syubhat darinya, udah diponis aja, nggak bisa. Ditegakkan hujah, akhi, antum tahu nggak bahwa sujud ke patung itu adalah kesyirikan dan kekufuran? Nggak tahu saya kira nggak apa-apa. Kan tengok, karena kejahilan dia ternyata. Bagaimana kita bisa menghukumnya dia kafir dan seterusnya tanpa kita apa? Tanpa kita tegakkan hujah. Ini tidak sembarangan, ikhwan. Ini kalau Ibnu Umar yang mengatakan ini, beliau ulamanya sahabat. Dan beliau memang berhak berfatwa seperti itu. Dan yang melakukannya juga orang-orang yang masih dekat dengan zaman Nabi SAW. Orang sahabat aja masih hidup kok. Ini belum ada 100 tahun berarti. Karena memang kata Nabi SAW, oh tidak silap saya, 110 Hijriah udah nggak ada lagi sahabat di atas permukaan bumi. 110 Hijriah. Itu sahabat terakhir yang meninggal dunia. Ya, meskipun sekarang ini masih ada sahabat. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Karena menurut pengertian sahabat itu, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, betul. Nabi Isa bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Dan wafat di atas itu. Karena dia akan, salah satu hikmahnya beliau nanti diturunkan di akhir zaman adalah untuk membunuh, Dajjal, dan menghancurkan salib, dan membunuh babi, dan seterusnya. Itu hadis Nabi, bukan saya bilang. Kemudian, diantaranya katanya agar dia dimakamkan di bumi. Karena yang makhluk yang terbuat dari tanah harus kembali ke tanah. Kan beliau belum meninggal. Dan dia berada di langit kedua. Kalau kita buka dalam hadis Bukhari. Ketika Nabi SAW Mi'raj, beliau ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu di langit kedua. Sementara Nabi Ibrahim itu, kalau tidak silap saya, di langit ke-7 atau di langit ke-5 ya. Nabi Adam itu langit pertama. Nabi Adam alaihissalam. Nanti bisa dicek di Sahih Bukhari tentang hadis Isra wal Mi'raj. Tapi ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi, Abdullah bin Umar, saking tegasnya beliau mengatakan, kalau Allah pun di antara mereka ada yang berimpak sebesar gunung Uhud, emas bukan rupiah, maka tidak akan terima impaknya oleh Allah, sehingga mereka beriman dengan Al-Qadar. Karena prinsip keimanan, ikhwan. Ya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, haddatsani abi Umar bin Al-Khattab
ayahku telah menceritakan kepadaku, telah mengkhabarkan kepadaku. Apa itu? Wasaqa al-hadis min ajli istidlal bihi 'alal imani bil qadar. Dan beliau membawakan hadis ini untuk menjadikan dalil terhadap keimanan dengan al-qadar. Dia membawakan hadis ini tadi. Hadis apa? Jibril tadi. Itu maksud. Jadi di dalam Sahih Muslim beliau memberi pengantar. Sebelum beliau membawakan hadis ini, beliau kasih pengantar dulu. Bahwa ternyata kenapa sih Imam Muslim membawakan hadis ini yang pertama dalam sahihnya, kenapa nggak kayak Bukhari juga innamal a'malu binniyat? Ternyata ada asbabnya, ada sebabnya. Ternyata tadi itu ada Ma'bad al-Juhani di Basrah mengatakan nggak ada qadar. Lalu Yahya bin Ya'mar dan Humaid ibnu Abdurrahman pergi ya ke kota Makkah, ada mengatakan Makkah dan kota Madinah, dan ternyata bertemu dengan sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Umar. Dan menceritakannya Abdullah bin Umar tegas beliau, enggak beriman mereka ini. Walaupun mereka dimpak sebesar gunung Uhud, emas tidak akan terima. Sehingga dia beriman dengan al-qadar. Ini perkara yang sangat penting. Ikhwatillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa fi hadhihi al-qissah anna dhuhura bid'atil qadariyah kana fi zaman as-sahabah. Berdasarkan kisah ini, maka bid'ah qadariyah itu terjadi di zaman sahabat. Di mana? Fi hayati Ibnu Umar. Masih dalam masa hidupnya Abdullah bin Umar. Ternyata begitu. Abdullah bin Umar kan sahabat. Meskipun beliau bukan sahabat senior. Kenapa? Karena beliau masih kecil waktu itu. Tapi bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, itu kemuliaan sahabat. Ya. Dia mengatakan bahwa berdasarkan kisah ini, bahwa Syekh Abdul Muhsin mengatakan zuhur, nampaknya, lahirnya, munculnya bid'ah qadariyah itu di zaman sahabat, yaitu di zaman tepatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa kan wafatuhu sanata 73 hijriyatan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau wafat itu tahun 73 Hijriyah. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Begitu. Wafatnya tahun berapa tadi? 73 Hijriyah. Wa anna tabi'ina yarji'una ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma'rifati umuriddin. Dan bahwa tabi'in, kan Yahya bin Ya'mar tadi dan Humaid bin Abdurrahman ini tabi'in. Kenapa tabi'in? Bertemu dengan sahabat, melihat sahabat. Tentu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tabi'in itu selalu kembali kepada sahabat, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'rifati umuriddin, dalam perkara ya, untuk mengetahui perkara-perkara agama. Jadi mereka langsung ke sumber aslinya gitu kira-kira. Karena memang ini kan murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang masih hidup. Lalu tabi'in itu nggak mau cari resiko, nggak mau cari yang lain, langsung ke aslinya, yaitu para sahabat sebagai murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha wal wajib, inilah sebenarnya kewajiban kita, wa huwa ruju' ila ahli ilmi, untuk kita kembali kepada ahli ilmi, kepada para ulama, fi kulli waqtin, setiap saat. Liqaulillahi azza wa jalla, karena firman Allah azza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah ahla dzikri, para ulama, jika kamu tidak mengetahuinya. Apakah benar Al-Qur'an telah mempersiapkan semua permasalahan atau memberikan jawaban dan solusi terhadap semua masalah dunia dan akhirat? Jawabannya iya. Kenapa iya? Karena ini tentang buat bakwan. Ada nggak Al-Quran menjelaskannya buat bakwan? Buat bakwan. Oke, kita buat goreng pisang. Mungkin bakwan terlalu di sini. Ya, goreng pisang. Ada nggak? Ayat ini perintah, Pak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahla dzikri, ulama. Ulama pisang goreng ada, ulama bakwan ada. Artinya orang-orang berilmu terkait dengan itu. Kan gitu. Tanyakan. Berikutnya, apakah bertanya itu berpahala? Bertanya berpahala enggak? Berpahala. Kapan dia berpahala? Kapan dia berpahala bertanya? Gimana? Ketika dapat manfaatnya. Itu. Ya bisa. Tapi yang lebih dari itu, ketika dia meniatkan melaksanakan perintah Allah ini. Ini kan perintah Allah. Fas'alu, tanya oleh kalian. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, dapat pahala apa dosa? Jadi pahala double-double lah. Pahala bertanya ada,
pahala, dapat manfaat dari yang ditanyakan. Tapi ketika ihtisabul ajar ya, yang membedakan penanya yang berpahala dan penanya yang tidak berpahala, bedanya di niat. Antum ketika bertanya, kosong dari niat biasa aja, atau muncul pertanyaan itu lahir karena terdorong melaksanakan firman Allah ini. Fas'alu ahla dzikri. Itu kalau terbetik itu, Masya Allah. Setiap pertanyaan antum diganjar pahala. Pertanyaannya kok dapat pahala, paham ya? Bertanya itu aja, bukan dia nanti dapat ilmu dari bertanya itu lalu diamalkan, itu soal lain lagi. Masya Allah. Ya, jadi dalam Islam ini enak kali Pak jadi orang Islam ini. Nanya aja pun dapat pahala. Nanya. Kapan bisa dapat pahala? Ketika terbesit niat bahwa kita melaksanakan firman Allah di dalam surah apa namanya ini kalau tidak salah Nahl ayat 43 ini. Gitu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah para ulama ahla dzikir kalau kalian nggak tahu. Dan ini kewajiban kita sebenarnya. Karena memang talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Dalam riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Kalau Anda muslim, wajib menuntut ilmu. Ilmu yang kita maksudkan itu ilmu yang terambil dari sumber yang orisinal, Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Nggak bisa kita pemahaman yang kita pakai. Ingat, Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman salaful ummah para sahabat dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak dan muamalah. Selesai dah itu. Makanya kalau kita bicara dalil kita sampaikan, dalil itu harus perkataan Allah, harus perkataan Rasulullah, dan minimal perkataan sahabat. Nah itu. Nggak ada. Imam Syafi'i perkataannya bukan dalil. Imam Ahmad perkataannya bukan dalil. Kecuali perkataannya itu disandarkan kepada dalil. Paham? Kalau hanya perkataan saja, kosong dari dalil, itu ijtihad namanya. Ya ijtihad apa namanya ini? Bisa diterima, bisa enggak. Namanya ijtihad. Tapi kalau sudah dalil, tidak ada cerita. Sami'na. Demikian ikhwati fillah manhaj yang harus kita ketahui dalam beragama ini. Ini kadang-kadang kita ini enggak jelas dalam bermanhaj, pada akhirnya apa? Kita ini abu-abu. Terima sana, terima sini, yang pada akhirnya semuanya kita ambil gitu. Kita harus selektif dalam perkara agama ini. Kapan lagi? Usia kita terbatas. Usia terbatas. Antum Pak, berapa lagi usia antum? Nggak lama. Ya bisa jadi saya juga nggak lama usia saya gitu. Tapi saya ingatkan antum, kita ini usia terbatas, ikhwan. Janganlah main-main banyak lagi cerita sana, cerita sini. Udahlah. Istilah orang ya. Udahlah. Ini kalau udah kata udahlah kayaknya udah apa ya? Iya. Jadi maksud saya, ayo umur yang sedikit ini, yang terbatas ini, ayo kita gunakan ke dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat kita, terutama akhirat kita, ikhwati fillah. A'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Karena target dunia antum itu nggak akan ada akhirnya. Target dunia antum nggak akan ada akhirnya. Antum dapat mobil satu, ingin dua, targetnya nggak akan pernah terbatasi. Kapan terbatasi target antum? Ketika antum sudah masuk ke liang lahat, baru berhenti. Kalau sudah punya kambing 50, ingin 60 atau ingin 40? Mana ada? Ingin tambah lagi gitu kan. Ingin lembu lagi dia, naik terus. Makanya target duniawi kita itu tidak ada yang membatasinya. Hanya kita yang bisa mengontrol. Kalau enggak, semua orang sudah punya hotel satu, mau ke berapa hotelnya lagi? Ya ingin dua. Mana pula? Udahlah Ustaz, hilangkan aja hotel ini. Jarang orang kayak gitu. Ya, jarang. Kalau hari ini jarang. Baik ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa anna bid'atul qadariyati min aqbahil bid'ah. Dan bid'ahnya qadariyah itu seburuk-buruknya bid'ah. Kenapa seburuk-buruk bid'ah? Karena pada akhirnya orang yang mengatakan tidak ada qadar ini, mereka ini akan merembat kemana-mana Pak. Tidak ada qadar itu, akhirnya mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka melakukan apa saja yang mereka menginginkan. Dan mereka nggak akan percaya dengan Al-Quran pada akhirnya. Dan nggak percaya dengan hadis Nabi SAW dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini berbahaya sekali. Baik. Wadzalika li syiddati qauli Ibnu Umar fiha. Dan itu pun bisa terlihat karena kerasnya perkataan Ibnu Umar tentang qadariyah tadi. Wa annal mufti indama yadhkur al-hukma yadhkur ma'ahu dalilahu. Dan seorang mufti ketika dia menyebutkan hukum, hendaklah dia menyebutkan dalilnya. Dan ini memang harus dikejar. Jadi kalau antum ngaji di mana, dikejar ustadznya. Lawan bicaranya dikejar gitu. Dikejar bukan berarti kita ngejar, maksudnya tanya, ustadz bilang kayak gini, apa dalilnya? Oh ini perkataan Imam Syafi'i,
Di mananya Ustaz perkataannya? Dikejar terus. Oh di kitab ini. Kitab yang mana Ustaz? Sampai dia ke sudut gitu kira-kira. Jadi dari tengah terus sampai dia. Jadi kalau memang nggak punya ini, ya artinya betul-betul kita ini dalam beragama memang harus ada sumbernya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairu min al-ijtihad fil bidah. Nyantai tapi sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi ternyata bidah. Ini seperti di Sopar ini, ada istilahnya rebo wakasan apa? Rebo wakasan. Wakasan atau wekesan ya nggak tahu ini. Wakasan ya. Itu rebut terakhir di bulan Sopar. Keyakinan mereka akan ada turun bala dan lain-lain. Maka harus sholat 4 rakaat. Sholat apa itu namanya? Sholat rebo wakasan namanya. Ya, dibaca. Saya lupa apa bacaannya. Al-Kausar atau apa? 17 kali. Al-Ikhlas 15 kali. Mu'awadatain itu 2 kali. Pertanyaannya, ini siapa yang melakukannya? Siapa salafnya di sini? Ada nggak petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di sini kita pentingnya belajar agama ikhwati fillah. A'azzani Allah Taala wa iyyakum jami'an.